Halo, nama saya Gracia Paramita. Saya dosen hubungan internasional di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik FISIP Universitas Indonesia. Kali ini kita akan membahas tentang green skills dan kaitannya dengan isu lingkungan. Langsung saja, ask the expert. Langsung kita ke pertanyaan pertama. Apa itu green skills dan apa contohnya? Sebetulnya ada berbagai macam definisi. Kita bisa mulai dari UNIDO, United Nations Industrial Development Organization. Jadi itu adalah badan PBB yang bergerak di bidang industri. Dan mereka mendefinisikan green skill itu adalah pengetahuan, kemampuan, nilai, dan sikap yang memberikan dampak terhadap lingkungan. Jadi sebetulnya yang harus ditekankan dalam green skills adalah green mindset. Jadi bagaimana kita memiliki pola pikir hijau atau pola pikir untuk memberikan dampak terhadap lingkungan. Lalu juga ada di bulan November 2022 dari Save the Children, mereka juga merilis definisi green jobs untuk anak-anak dan remaja, di mana mereka menekankan ada akses dan performance atau kinerja anak-anak dan pemuda untuk mendapatkan green jobs atau pekerjaan hijau, sehingga mereka bisa memiliki pilihan-pilihan gaya hidup berkelanjutan, dan apa yang mereka lakukan aktivitasnya akan menciptakan pembangunan berkelanjutan ataupun ekonomi rendah karbon. Lalu juga ada definisi dari European Training Academy yang sebetulnya mirip, jadi intinya bagaimana kemampuan, kapasitas, sikap, kebiasaan yang kita lakukan itu memang menjadi etos kerja atau bagian dari pekerjaan hijau tersebut. Nah, contohnya sebetulnya banyak. Kita bisa mungkin bagi menjadi dua. Yang pertama, technical skill atau biasanya yang cenderung teknis, misalnya manajemen sampah, efisiensi energi, atau bekerja di sektor energi terbarukan, bagaimana mereka mengelola dan memikirkan penghitungan emisi karbon. Tapi juga ada soft skill, seperti misalnya kemampuan berkomunikasi. Apalagi sekarang ada digitalisasi, banyak content creator, sehingga content creator ini bisa memberikan atau mengembangkan narasi-narasi isu lingkungan atau isu-isu transisi energi. Bisa juga problem solving, jadi bagaimana punya ide atau gagasan untuk mengatasi masalah lingkungan, atau bisa juga sifatnya interpersonal dan intrapersonal skills, artinya membangun jaringan misalnya, atau bahkan melobi, meyakinkan media atau pihak-pihak lainnya untuk punya green mindset itu tadi. Mengapa green skills itu penting? Kita tahu bahwa sekarang krisis semakin menggila, terutama ketika kita bicara keuangan atau finansial. Nah, dengan adanya green skills, karena adanya perubahan perilaku dan pola pikir hijau, maka green skills ini justru menjawab dan mengurangi risiko finansial yang ada. Bagaimana itu terjadi? Nah, ini menariknya, dari penelitian Swiss, Profesor Lukas Brechtger, di tahun 2013, beliau mengatakan bahwa karena semakin seringnya manusia menggunakan sumber energi tidak terbarukan seperti minyak bumi, batu bara, dan populasinya juga meningkat, penduduk di dunia ini, maka biaya-biaya itu semakin naik. Nah, ketika ada transisi energi, ada perubahan perilaku konsumsi yang lebih bijak, justru itulah yang akhirnya mengubah juga perilaku dan sistem keuangan yang ada. Nah, satu survei menarik lagi dari Suma UI dan Yayasan Indonesia Cerah dari 715 responden menyatakan bahwa 98% dari mereka optimis bahwa green skill itu justru dapat berdampak baik bagi lingkungan maupun mengurangi resiko finansial yang kita alami atau hadapi saat ini. Nah, apa kaitannya green skills dengan isu keberlanjutan? Studi lain dari Clement Cabral di India tahun 2020, mereka bersama timnya melihat bahwa isu green skill atau kemampuan dan keterampilan hijau itu justru mampu memicu adanya transisi-transisi baru selain energi terbarukan. Jadi dengan harapan transisi ini akan menjadi pengukuran berkelanjutan. Contoh, kita tahu bahwa sekarang juga sedang trending mengenai penghitungan emisi karbon, atau bisa juga kita lihat
taksonomi hijau. Jadi bagaimana investasi hijau itu dihitung tidak hanya dari emisi, tapi juga misalnya melihat bagaimana perusahaan-perusahaan yang masih menggunakan batu bara itu tidak mendapatkan akses dana. Karena misalkan bank-bank ini akan lebih memprioritaskan sektor industri atau perdagangan hijau. Nah, isu keberlanjutan ini sebetulnya juga ada penghitungan, misalkan saya ambil dari Global Reporting Initiative atau GRI. Mereka punya kode-kode, punya semacam pengukuran bagaimana keterampilan hijau tadi masuk ke bagian dari laporan keberlanjutan atau biasa kita sebut dengan Sustainability Report. Apa saja tantangan utama green skill dalam sektor energi? Setidaknya ada dua yang bisa kita lihat. Yang pertama, ini berdasarkan laporan dari Global Green Skills Report LinkedIn di tahun 2023 menyatakan bahwa hanya 1 di antara 8 juta anak muda atau penduduk yang memang betul-betul menerapkan green skills. Lalu juga ada tantangan kedua, kalau kita bicara di sektor pendidikan atau di kampus misalnya, masih banyak universitas atau sekitar 68% universitas yang bergerak atau memberikan pendidikan di bidang energi itu berbasis energi kotor atau minyak bumi, batu bara, dan sebagainya. Sehingga yang memang betul-betul concern atau modul yang memang berkaitan dengan energi terbarukan masih sekitar 32%. Nah, dengan adanya fakta demikian dan bisa ditambahkan juga kita melihat data dari The Economist, Economic Intelligence Unit di tahun 2023 juga, mereka masih memproyeksi bahwa ke depan sampai 2030, 60-65% energi batu bara atau energi kotor itu masih menjadi dominan atau prioritas bagi berbagai negara di dunia. Nah, ini yang sebetulnya menjadi desakan dari berbagai pihak, tidak hanya dari kalangan akademisi atau media, LSM, tapi tentunya juga dari pemerintah dan sektor swasta yang punya pengaruh, punya kehendak politik, punya kepemimpinan untuk mengajak, mengubah secara masif bagaimana sektor energi terbarukan itu betul-betul hal yang sangat krusial. Nah, apa saja kebijakan Indonesia yang mendukung green skills? Ada beberapa inisiatif yang sudah dilakukan oleh pemerintah Indonesia, mulai dari Bappenas, Badan Percepatan Pembangunan Nasional, telah membuat pembangunan rendah karbon melalui RPJMN atau Rancangan Pembangunan Jangka Menengah 2025 hingga 2029. Kemudian juga ada kebijakan energi nasional dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, ada juga kebijakan percepatan kendaraan bermotor listrik di bidang transportasi. Lalu kalau kita mengacu atau masuk ke Kemenaker, Kementerian Tenaga Kerja, mereka juga punya inisiatif prakerja yang memberikan pelatihan-pelatihan green skills. Nah, itu tadi inisiatif yang sudah dilakukan oleh para pemerintah. Tapi saat ini sebetulnya juga ada platform atau wadah bagi siapa saja, pihak manapun yang memang ingin belajar maupun berkontribusi di green skills ataupun green jobs terutama, yaitu www.greenjobs.id. Nah, inisiatif greenjobs.id ini adalah koalisi bersama dari ada Yayasan Koaksi Indonesia, kemudian bekerja sama dengan Kementerian Tenaga Kerja, para akademisi, media, sehingga siapapun bisa mengakses data atau informasi mengenai green jobs dan juga memberikan sumbangsih jika memang ada pekerjaan mereka atau keterampilan-keterampilan hijau yang mampu mendukung para generasi muda atau generasi berikutnya. Bagaimana mengembangkan green skills di daerah pedesaan sehingga mereka juga punya kesempatan yang sama seperti di perkotaan? Saya pikir kita perlu dua kunci, yaitu sinergi dan kolaborasi. Dengan dua kunci ini, maka akan muncul interaksi, keterlibatan masyarakat-masyarakat desa.
Saya ambil contoh Yayasan Plan Indonesia di tahun 2020 sampai 2021 secara konsisten mereka telah menyelenggarakan pelatihan dasar Green Skills di Desa Bileon, NTT. Dan mereka memang sangat fokus di daerah tersebut karena mereka melihat potensi besar mengenai alam di sana, kemudian energi terbarukan yang ada, sehingga masyarakat setempat dibekali mengenai pemikiran hijau, keterampilan hijau, dan bahkan sekarang saya juga melihat potensi energi terbarukan di Sumba misalnya. Pemuda-pemudi di sana juga dibekali oleh Yayasan Koaksi Indonesia bekerja sama dengan beberapa mitra lain, sehingga generasi muda masyarakat desa pun juga punya peluang yang sama dan mereka bisa mengekspresikan ide-ide mereka dalam mengembangkan keterampilan hijau. Nah, harapannya dengan berbagai upaya inisiatif yang ada ini bisa semakin mempercepat tujuan pengurangan emisi karbon kita, baik itu di Indonesia maupun secara dunia. Dan pastinya kita juga ingin berharap SDGs atau tujuan pembangunan global itu semakin konkret, semakin nyata dipenuhi. Apalagi dengan adanya banyak jutaan atau bahkan ratusan juta, hampir miliaran generasi muda yang usia produktif, di mana mereka yang akan menentukan masa depan bumi yang berkelanjutan itu seperti apa. Nah, itu tadi semua jawaban yang sudah saya berikan. Semoga bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman semua. Dan semoga kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih.